Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat UKM. Ya, hari ini kita memulai lebih cepat. Seharusnya jam 10, kita mulai lebih awal, jam 9 kurang. Ini merupakan kegiatan lanjutan dari sebelumnya adalah podcast. Ya. Kita buat dalam bentuk live di TikTok. Ya. Kemudian dari live ini menghasilkan beberapa klip yang kita muat kembali di TikTok yang sama, dan yang lengkapnya akan kita upload di YouTube. Ya. Baik, sementara itu kita akan menunggu tamu kita, buat UKM. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu dari Nakusuka. Ya. Sebuah perusahaan UKM ya, di bidang kuliner. Ya. Ada beberapa produk yang dihasilkan oleh Nakusuka. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di antaranya ada basreng, ada serundeng, dan ada beberapa minuman. Ya. Dan kedepannya kita juga akan mengundang beberapa UKM lainnya untuk berdiskusi, ya, untuk obrol, ya, dan itu menjadi motivasi kepada teman-teman UKM lainnya. Baik, sambil menunggu dari Nakusuka, Pak Hamdani, ya, kita coba melihat peluang-peluang yang saat ini bisa diambil oleh teman-teman UMKM, ya. Walaupun saat ini kita rasakan, semua merasakan ada penurunan di sisi ekonomi, ya. Menurunnya daya beli, ya, masyarakat, sehingga juga berefek pada belanja pada produk-produk UKM. Juga belanja pemerintah belum terlaksana dengan baik, ya, masih proses perubahan-perubahan di kedinasan dan lain-lain, ya, sehingga belum ada program selain dari program efisiensi yang begitu ketat, ya, sehingga juga mengurangi daya beli masyarakat. Karena khususnya di Aceh, perekonomian sangat tergantung pada belanja pemerintah. Nanti kalau belanja pemerintah tidak ada, berkurang, maka akan berdampak pada uang beredar di masyarakat, otomatis melemahkan daya beli mereka. Dan kita harapkan setelah Lebaran ini ada perubahan-perubahan. Ya, pemerintah segera memfikskan kedinasannya, kemudian menjalankan programnya, ya, sehingga peredaran uang bergerak, ya,
daya beli juga akan kembali terdongkrak. Ya. Ya, kita masih menunggu ya dari tamu kita Nakusuka ya. Sepertinya belum bergabung. Zikrul sudah ready ya. Tumben pagi-pagi sudah on. Zikrul bisa hubungi Pak Hamdani. Atau tim yang lainnya. Sudah ada nih, kita undang ya. Kita undang Pak Hamdani. Assalamualaikum Pak Hamdani. Assalamualaikum Pak Hamdani. Waalaikumsalam Pak. Nggak bisa on cam Pak. Siapa? Sobat UKM, kita Ya. menunggu Pak Hamdani on cam. Ya, Assalamualaikum Pak Hamdani, sehat ya? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Ini di mana, di base camp? Ya, di rumah produksi Nakusuka Pak. Basecamp Nakusuka. Ya, hari ini Pak Hamdani kita ngobrol-ngobrol di Sobat UKM, bincang-bincang tentang produk, tentang usaha, tentang produk, tentang apa yang dilakukan oleh Nakusuka. Boleh nggak? Baik Pak, baik Pak. Kita mulai Pak Hamdani memperkenalkan tentang Nakusuka. Silakan, Baik Pak. Maaf Pak, izin sebentar 5 menit saya ngambil produk dulu Pak ya. Oh ya, siap. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan ditulis saja pertanyaannya. Baik Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur sujud kita kepada Allah, selawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Terima kasih yang saya hormati Bapak Iskandar Majid selama ini sudah membina UMKM, dan terima kasih juga yang sudah memberikan waktu dan kesempatan dalam perbincangan ini. Saya perkenalkan, nama saya Hamdani, owner dari Nakusuka.
Usaha kami berdiri di sejak tahun 2022. Sampai saat ini alhamdulillah sudah berjalan, sudah memproduksi beberapa produk serundeng. Serundeng teri kacang yang awal mulanya kita mulai dari serundeng teri kacang ini. Saya perkenalkan produk dulu, Pak. Jadi produk serundeng teri kacang, jadi habis dari serundeng teri kacang ini punya inovasi kita serundeng bawang goreng. Jadi saat ini bawang gorengnya juga kita produksi sendiri. Produknya ditunjukkan. Iya, Pak. Produknya ditunjukkan. Ya, yang ini serundeng bawang goreng. Jadi untuk bahan bakunya kita prioritaskan yang dari lokal ini, Pak. Yang dari lokal termasuk bawangnya dan bahan baku semuanya memang dari petani lokal. Mudah-mudahan ke depan bisa langsung bekerja sama dengan petani lokalnya. Semoga bisa mendapatkan pengembangan pemasaran ke luar dan nasional dan internasional, insya Allah. Targetnya seperti itu. Dan yang ini serundeng kelapa temurui. Jadi kita buat ciri khas Acehnya. Maksudnya kalau serundeng ini memang khasnya Nusantara. Jadi kita kombinasikan dengan daun temurui, bisa mengangkat citra rasa khas Acehnya. Citra rasa khas Aceh yang kita kombinasikan rempah-rempahnya daun temuruinya. Dan variannya nih yang pedas. Jadi yang ini pedas, yang ini ini gurih. Gurih, renyah dengan bawang goreng. Yang ini manis, asin, gurih. Kalau manisnya di serundengnya, kalau asinnya di teri kacangnya yang membuat gurihnya. Jadi ada varian 3 rasa. Jadi saat ini latar belakang Nakusuka kami berdiri dalam usaha ini kami bangun secara kekeluargaan. Saya bersama istri pelan-pelan alhamdulillah sudah berjalan lebih kurang 3 tahun, dari tahun 2022 sampai saat ini sekitar 3 tahun. Untuk SDM-nya kami sekarang ada rekrutmen tenaga kerja yang bagian produksi, dan juga ada yang freelance, dan juga ada bagian produksi yang freelance. Yang produksi ada 2 orang. Jadi yang 1 orang kita ada momen-momen tertentu seperti ada mau lebaran, ada pameran, itu kita panggil. Kalau bagian pemasaran saya sendiri sampai saat ini, dan juga kita juga ada yang freelance kalau memang membutuhkan, diperbantukan. Dari segi marketing pemasaran keluar itu kita punya satu mitra kerjasama di Medan, dan juga alhamdulillah sampai saat ini sudah mendapatkan backup dari Pertamina. Saya alhamdulillah di tahun 2024 mendapat kesempatan ikut inaugurasi dari Pertamina. Dari tahun 2024 itu mendapatkan kesempatan inaugurasi 2024 ke Magelang. Jadi saya lihat UMKM di Magelang. Kami pada saat itu, Pak, dibawa keliling ke tempat-tempat UMKM yang ada di Magelang untuk studi banding, untuk melihat kita gimana perkembangan di sana. Sebenarnya sangat bagus potensi di sana, dan kalau kita lihat di sana sempit tapi produktivitas aktif semua, Pak. Jadi kalau kita lihat lahan, kalau di tempat kita masih banyak yang bisa dimanfaatkan lahan-lahan yang kosong. Kalau di sana nggak ada lagi lahan yang kosong, yang ada begitu kita lihat ada kebun kates, ada kebun singkong, begitu siap panen
dibangkit lagi orang tuh, nggak ada yang terbengkalai. Jadi semuanya terisi. Jadi untuk studi banding rasanya bagus ke sana itu untuk melihat perkembangan di sana, saling sharing lah mengenai pengembangan UMKM ke depannya. Dan juga dari Pertamina di tahun 2025 ini kemarin juga alhamdulillah lolos kurasi untuk menempuh jalur UMK Academy di tahun 2025 ini mendapat juga pembinaan untuk kelanjutannya. Jadi pada saat ini Nakusuka masih memproduksi fokus di produk unggulannya itu serundeng. Dan awal mulanya sebenarnya Nakusuka kita bangun pelan-pelan dengan saya mulai dari reseller Pak sebenarnya. Jadi reseller. Saya ada produk basreng Pak. Jadi untuk membangkitkan untuk menutupi semua kebutuhan keluarga dan yang lainnya biaya opsional supaya Nakusuka ini menjadi satu brand lokal yang bisa nasional insya Allah ke depan dan internasional. Targetnya seperti itu. Dan juga di tahun 2024 saya berkesempatan mendapat kesempatan ikut pameran di MIT Pahang bersama BUMN Aceh. Saya masuk ke di RB Tamiang, tapi lingkupnya itu pembinaan pameran kami ini BUMN Aceh, tapi yang saya mewakili dari RB Tamiang dan bersama Pertamina lah, seperti itu. Jadi untuk ke depan insya Allah ya mudah-mudahan bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Semoga Nakusuka bisa mengembangkan usaha ini, bisa merekrut tenaga kerja yang dari lokal dan juga mendapatkan pembinaan dari dari instansi terkait. Dan kita juga butuh pendampingan untuk ke depan. Semoga bisa stabil, jangan setidaknya bisa bertahan lah, walaupun nggak langsung instan. Itu maksudnya. Oke, untuk baik. ke depan. Hamdani, ya. Jadi selain produk basreng, kemudian serundeng, ada nggak produk lain yang kalau produk lain yang sudah berjalan Pak, ada minuman Pak, minuman jus. Minuman jus ada 3 varian. Jadi sebenarnya minuman itu juga sudah lama kami produksi. Ada 5 varian semuanya. Setelah saya kurasi di pasaran, permintaan konsumen itu bisa saya maksimalkan untuk produksi cuma 3 varian yang lebih unggul gitu Pak. Jadi untuk minuman itu saya sekarang sudah branding dengan merek sendiri. Jadi enggak gabung dengan Nakusukanya, tapi tetap dari Nakusuka. Jadi minuman itu brandnya sekarang Minusuka Pak. Apa? Minisuka. Minusuka. Oh, Minusuka. Jadi istilah tetap suka. Minuman suka. Tetap suka. Lebih mudah diingat saya rasa dari konsumen. Kalau di Unsia ada Pak, di kantin yang besar Pak? AC. AC itu insya Allah laris Pak, laris manis. Seminggu itu bisa repeat order sampai 30 piece, 30 botol. Selera mahasiswa sepertinya ya. Ya Pak, ya. Tapi walaupun harganya 12.000, saya lihat untuk mahasiswa juga cocok Pak. Ada 2 tempat di mini market Unsia ada juga Pak. Ya. Sekarang bukan Unsia Pak, USK. Ya Pak. Oke, jadi kira-kira apa ide Bapak bisa misalnya melahirkan produk
seperti basreng atau seperti serunding. Ini apa mulai awalnya? Ya, apa dapat ide lihat dari orang lain atau tiba-tiba? Gimana nih ceritanya, Pak? Jadi kalau dari awalnya kami memang produksinya memang serundeng ini Pak. Serundeng dari pertama kami mulai serundeng karena istri memang hobi masak. Jadi saya juga suka cemilan-cemilannya seperti ini. Waktu itu kan masa COVID Pak. Jadi susah untuk apa namanya kita berkontribusi keluar. Jadi dibuatlah sama istri pertama. Jadi saya cicipi, oh ini enak nih. Jadi dibuat terus. Habis itu kami coba-coba pelan-pelan, coba kita titipkan tempat yang ada jualan lauk-lauk pauk kayak gitu. Oh rupanya ada juga peminatnya. Jadi pada saat itu Pak, memang apa namanya permintaan sudah mulai melejit Pak, udah mulai ada ini udah mulai bagus. Jadi berhubung karena kami masih di rumah kemarin untuk merekrut orang kerja agak sedikit nggak maksimal lah ya kan. Nah, jadi timbullah inovasi baru Pak. Jadi saya lihat ini prospek kalau untuk basreng rasanya sih cocok nih. Saya makan pertama Pak basreng. Jadi saya makan basreng, oh cocok juga nih. Saya lihat di apa namanya di media, di sosial media lah. Saya kalau memang HP itu Pak, saya manfaatkan kesempatan peluang-peluang yang bisa berkembang untuk ke depan. Jadi banyak hal lah yang bisa kita ambil yang positifnya kalau di HP ini. Jadi saya coba Pak pertama pesan malah waktu itu saya pesan cuma di setengah kilo Pak. Nah, jadi saya cicipi, oh enak rupanya. Jadi saya pesan lagi, ada berapa tempat saya pesan Pak. Jadi mana yang lebih cocok dan saya juga lihat di pasar Pak, perkembangan pasar jangan sama dengan yang orang punya. Karena kan kita kalau basreng ini apa namanya dia kan banyak varian rasanya lah, bain yang produsennya pasti lain rasanya. Jadi ngambillah satu komitmen, oh ini coba kita pasarkan nih. Nah, begitu kami pasarkan, alhamdulillah ada peningkatan repeat order. Alhamdulillah sekarang lebih kurang per bulan itu maksimal Pak, sekitar 200 kilo lah lebih kurang seperti itu. Basreng ya? Kita udah bekerja sama dengan apa namanya dengan swalayan dan mitra-mitra yang lain Pak. Ya, jadi produk apa namanya serundeng itu produksi sendiri, sedangkan basreng itu repackaging, begitu Pak. Ya, kalau produk unggulan kami memang di serundeng Pak, yang produk kita produk sendiri. Alhamdulillah sekarang kita produksi setiap hari. Jadi motivasi saya membuat kenapa Pak nggak fokus ke satu gitu Pak ya. Mungkin kenapa banyak varian. Jadi karena kita kan untuk sekarang yang pertama modal saya sangat minim Pak. Jadi kalau dilihat orang, oh ini banyak kali duitnya nih, banyak varian. Sebenarnya bukan karena minim modalnya, makanya saya buat banyak varian Pak. Nah, jadi konsep saya supaya kita merekrut orang kerja itu, saya bukan pikir untuk sendiri sekarang. Saya pikir untuk orang kerja. Orang kerja itu harus ada kerja setiap hari. Saya juga diskusi dengan istri. Kita jangan pikir lagi untuk sendiri sekarang. Jadi orang kerja yang sudah ada sama kita sekarang ini kita pertahankan dia setiap hari bisa bekerja. Jadi kalau dengan satu varian mungkin kalau saya terusan tiap hari produksi yang ini Pak, stok saya makin meningkat karena kan perputaran di luar apa namanya nggak gitu maksimal lah sekarang ya. Tapi kelemahan dari saya ada juga Pak, terkendala sekarang dari segi pemasaran digital marketing seperti ya live gitu. Saya memang di situ kekurangan Pak. Jadi untuk ke depan insya Allah ya ada target untuk kita merekrut SDM-nya bagian bisa memasarkan di digital marketing. Jadi
seperti yang Bapak bilang, kita tingkatkan dulu omsetnya. Kalau udah ada tinggi omsetnya, nanti pasti terwujud tersendiri dia untuk menambahkan tenaga kerjanya, karena udah bisa kita menutupi semua operasional. Seperti itu, Pak. Baik, Sobat UKM, ya